Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kebaktian Youth pada hari ini. Sebelum memulai kebaktian kita, saya beri waktu teman-teman untuk bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran teman-teman untuk kebaktian pada hari ini. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Kita mau bersyukur untuk berkat dan limpahan berkat dari Tuhan yang luar biasa untuk kita selama tahun kemarin dan juga sampai pada hari ini kita boleh masuk ke tahun yang baru. Teman-teman, mari kita naikkan pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita mendengarkan kabar baik mengenai kedatangan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah cita-cita Tuhan dengan mendatangi kita dari sorga, supaya ada kemuliaan bagi Allah dan ada damai bagi manusia. Mari kita mengaku dosa kita pada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kalau Tuhan tidak turun dari sorga ke bumi, kami binasa di dalam kehidupan bersama dunia yang semakin rapuh. Kami berterima kasih karena dengan datangnya Tuhan di bumi, di antara kami boleh berpengharapan bahwa di dalam kerapuhan itu, dalam kelemahan itu, Tuhan memberikan kekuatan, peneguhan, mohon ampun atas segala dosa kami. Janganlah ingat-ingat ya Tuhan segala kelemahan kami. Bermurah hatilah, pandanglah kami dalam kemurahan-Mu, sehingga kami
dimampukan menatap kepada Tuhan, berpengharapan. Dalam mengakhiri tahun ini, kami bersyukur diberi kesehatan dan dapat menyelenggarakan kebaktian meskipun harus lewat udara. Kami bersyukur oleh karena Tuhan mengasihi kami. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya teman-teman, kita tadi telah mengaku dosa dan kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 hingga ke-11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita meresapi pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada kita di awal tahun ini, mari teman-teman kita siapkan pikiran kita. Kita mau nyanyi satu buah pujian di mana kita mau mengaku kesalahan kita dan bahwa kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Seharusnya Aku Datang. Seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, hanya karena aku mengasihimu, Yesus. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan,
mengasihimu, Yesus. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman. Ya Tuhan yang turun ke bumi memperhatikan kami. Terima kasih karena sudah berkali-kali dirayakan kedatangan-Mu. Tapi ada saja yang menarik bahwa justru bukan umat-Mu yang menyambut-Mu. Bukan orang dari bait Allah, bukan orang Israel, umat perjanjian, tapi orang dari timur, orang asing yang membawa persembahan. Bantulah kami supaya sebagai orang yang sudah menerima dan mengakui anugerah Tuhan yang besar dalam Kristus, dapat menyambutnya dan mempersembahkan kepada Tuhan diri kami, kekayaan kami, talenta kami, suara kami, supaya apa yang diperbuat Tuhan boleh juga menyebar lewat kami. Bantulah kami sehingga menyambut Tuhan dengan terbuka hati, terbuka pemikiran-pemikiran, terbuka waktu, terbuka tenaga untuk mempersembahkan padamu hal yang bernilai emas, kemenyan, dan mur. Tolonglah kami merenungkannya ya Tuhan. Tolonglah kami menyimpannya dalam hati. Dan tolonglah kami hidup di dalam cita-cita Tuhan, maksud-maksud Tuhan. Kami mohon dalam Kristus yang datang ke tengah kami, supaya kami selamat. Amin. Mari kita membaca Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kamenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan hidup di dalam firman setiap hari. Haleluya. Amin. Maka masuklah ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 11 dari Matius 2. Para remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita membaca kejadian di sekitar Natal pertama, di mana justru bukan orang Israel yang datang mengelu-elukan, menyambut raja orang Yahudi itu. Ya. Tapi orang dari timur, orang Magoi, atau disebut di sini orang Majus. Orang Magoi berarti orang dari timur, kemungkinan dari Persia atau Iran, ya sekarang namanya Iran. Jadi ini yang menarik bahwa menurut penglihatan orang Majus, ada raja orang Yahudi lahir, lalu mereka berangkat mengikuti bintang itu. Tapi rupanya bintang itu hilang sepanjang perjalanan dari Iran ke Israel. Sehingga mereka kewalahan mencari tempat di mana raja itu ada. Sehingga mereka bukannya ke Bethlehem, tapi mereka ke Yerusalem. Karena Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Lalu di sana mereka bertanya-tanya, ayat 2 ya misalnya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Jadi karena bintang petunjuk sudah hilang, tidak lagi memberi arah, mereka tidak langsung ke tempat Yesus lahir. Tapi mereka salah alamat, justru bertanya kepada raja penguasa. Ya. Dan saudara-saudara, ditanya begitu, ya raja Israel menjadi sangat kaget. Dikatakan dalam ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya. Timbul dalam hati, bahaya ini, ada saingan ini. Ini bakal mengganggu kekuasaan saya ini. Ini bakal membuat situasi saya tidak menentu. Ya. Sebab itu ada semacam jalan buntu. Kalau bintang tidak memberi lagi petunjuk, selesai sudah. Tapi di dalam pengalaman itu ternyata ada petunjuk
yang dimintakan dari para pendeta. Di mana kira-kira, apakah ada nubuat tentang raja itu? Lalu para pendeta, para ahli Taurat, para imam kepala menjawab, oh di Bethlehem. Karena Nabi Mika pernah mengatakan, di Bethlehem Yehuda akan bangkit seorang pemimpin Israel yang menggembalakan umatku. Dan dengan demikian, baik alam yaitu bintang, maupun firman yaitu nubuat dari perjanjian lama menjadi penuntun untuk orang-orang Magoi, orang Majus ini. Lalu kisah ini menjadi semakin menegangkan oleh karena Herodes mulai memasang siasat taktik bagaimana supaya dia bisa menemukan saingan itu. Dia berkata kepada orang Majus dalam ayat 8, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ada cara-cara orang politik, ada cara-cara orang pemerintahan selalu sepanjang sejarah untuk mengatasi lawan-lawannya dengan berbagai cara, termasuk pemalsuan kata, menyembah, berbakti, ya, akan dipakai untuk mengakhiri, untuk kalau bisa membunuh saingan-saingan. Saudara-saudara, jadi kontroversi Natal itu pertama-tama hal yang bertentangan adalah justru penyembahan itu tidak datang dengan tulus dari umat Israel, tapi datang dari orang Iran, orang bangsa yang tidak masuk bangsa perjanjian, bangsa Persia, termasuk penyembah. Dan di dalam kisah ini kita menemukan ada tiga sikap atau reaksi terhadap kedatangan Yesus. Reaksi pertama adalah anti-Yesus. Reaksi kedua adalah cuek, tidak peduli. Dan reaksi ketiga adalah menyembah. Yang pertama, reaksi benci. Herodes mewakili golongan pertama ini. Iri hati, benci, cari jalan dengan kalau perlu memalsukan kata, pura-pura mau menyembah. Yang penting temukan dia. Dan betul, dia menyerang dengan ganas. Isi hati yang penuh kebencian itu diwujudkan, dikembangkan menjadi tindakan untuk membunuh semua bayi di Bethlehem. Ya. Dia menyerang dengan ganas kelompok anti Yesus. Sepanjang sejarah begitu. Ada yang tidak suka kepada Yesus dalam sejarah kehidupannya. Ini terus akan berlangsung sampai Yesus memang digantung di antara langit dan bumi oleh karena ketidaksenangan para pemimpin Israel. Bekerja sama dengan pemerintahan Roma. Bekerja sama dengan algojo untuk mengakhiri hidup Yesus. Kelompok kedua atau reaksi kedua adalah cuek, tidak peduli. Yaitulah kaum pendeta, kaum imam kepala, kaum ahli Taurat. Ya. Mereka tahu bahwa pemimpin raja akan datang itu lahir di Bethlehem. Tapi mereka tidak melihat keistimewaan kelahiran Yesus di sana. Yesus sama saja dengan yang lain-lain.
tidak ikut ambil bagian. Oh, kalau begitu mari kita pergi ke Bethlehem juga untuk mencari. Para pendeta ini, para ahli Taurat ini sibuk dengan acara-acara di Bait Allah. Mereka tidak menganggap Yesus istimewa. Ya. Mereka bawa korban, melakukan liturgi, menyanyi, perayaan-perayaan. Mereka hanya membicarakan, oh itu ada di Bethlehem, kejadiannya di Bethlehem. Tapi mereka tidak peduli untuk pergi ke sana. Sikap yang ketiga, reaksi yang ketiga, saudara-saudara, adalah penyembah. Inilah yang diwakili oleh orang-orang Majus. Dari jauh datang dengan maksud penyembahan. Ya. Coba kita baca lagi apa yang mereka katakan di dalam ayat yang kedua, misalnya, itu yang pertama. Mereka mengatakan, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya. Terus di dalam ayat yang ke-11 dikatakan lagi, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Ya. Jadi ada pengulangan bahwa maksud dari jauh adalah untuk datang menyembah, dan sesudah bertemu betul-betul berlutut dan menyembah. Nah, ini ada bahan bacaan di kebaktian umum yang tidak dibaca di remaja dan pemuda ini, yaitu dari Mazmur dan Yesaya. Dalam Mazmur 72 dan Yesaya 60 dikatakan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke Yerusalem untuk menyambut terang yang datang atas umat Tuhan. Dan di sini dalam orang Majus sudah mulai terasa itu. Apa hasil dari nubuat Nabi Yesaya dan Mazmur. Bahwa raja ini akan menjadi raja bangsa-bangsa. Dan semua raja di bumi akan menjadi hambanya. Ya, Mazmur 72 ayat 11. Ya. Coba kita lihat sebentar Mazmur 72 ayat 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Ya. Ini bagian dari bacaan dalam kebaktian umum. Bahwa nubuat mengenai raja yang dilihat orang Majus ini sudah dinubuatkan di dalam Mazmur Raja. Bahwa raja-raja, pembesar-pembesar seluruh dunia datang. Juga dalam Yesaya 60 digambarkan bahwa terang bercahaya atas umat Tuhan dan bangsa-bangsa datang berduyun-duyun untuk berada di bawah sinar atau terang dari Tuhan. Dan ini pada Natal pertama diwakili orang-orang Majus bahwa Yesus didatangi, disembah oleh orang-orang yang datang dari jauh. Lalu apa yang mereka bawa, saudara-saudara? Coba kita baca persembahan mereka. Ayat yang ke-11b ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada tiga hal yang dipersembahkan kepada raja yang baru lahir. 1 emas, 2 kemenyan, 3 mur.
Dalam penelitian para ahli, ini dianggap persembahan dan hadiah-hadiah yang menyimbolkan, menggambarkan sesuatu yang rohani. Emas itu adalah logam mulia yang biasa dipakai untuk mahkota raja. Ya, jadi yang lahir ini adalah raja. Ya. Dia akan memakai mahkota sebagai penguasa bangsa-bangsa. Seluruh raja-raja di bumi, seluruh penguasa di bumi akan menjadi hambanya. Karena itu dia akan memakai gambarannya mahkota dari emas. Yang kedua, persembahan yang diberikan adalah kemenyan. Kemenyan ini adalah ramuan atau bahan ramuan yang biasa dicampur di dalam ibadat yang nanti dibakar kemudian menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Jadi yang lahir ini adalah seorang imam yang akan mempersembahkan ibadah kepada Allah mewakili manusia yang harum. Ya. Jadi dalam kemenyan ini tergambar bahwa yang lahir ini adalah seorang imam besar. Dalam bahasa Latin, imam itu disebut pontifex. Artinya pontifex itu pembangun jembatan, bridge builder, yang menjembatani manusia dengan Tuhan, yang menjembatani bumi dengan sorga. Jadi Kristus ini menjadi saluran atau jembatan supaya manusia sampai kepada Allah. Yesus adalah pontifex. Yesus adalah pembangun jembatan. Dan ini akan diwujudkan di dalam pelayanannya. Baik pelayanan membawa orang, mengajar supaya datang kepada Allah, maupun dalam pengorbanannya, dia akan membawa manusia kepada Allah. Yang ketiga, mereka membuka persembahan yang disebut di sini mur. Mur ini, saudara-saudara, adalah yang biasa dipakai untuk mengawetkan jenazah. Ya, jadi seperti kalau kita di dunia modern dikenal formalin. Ya, dia akan dipakai sebagai balsam untuk membuat jenazah itu tidak bau. Jadi yang lahir ini disimbolkan akan mati. Dan ini menunjuk kepada kematian untuk mempersembahkan dirinya sebagai yang mati disalibkan bagi pengampunan dosa manusia. Mari kita lihat sebentar Markus 10 ayat 45. Di sana digambarkan tujuan Tuhan Yesus turun ke bumi. Ya, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi yang lahir ini sudah digambarkan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan. Ini yang aneh, bahwa dalam jiwa, dalam hati orang-orang Majus ini seolah-olah datang ingin mengumumkan bahwa Raja Yahudi ini adalah seorang raja yang berkuasa di seluruh bumi, tapi dia juga adalah jembatan ke sorga, dan dia juga akan menjadi korban, menjadi persembahan yang memberi tubuh menjadi jenazah bagi kehidupan manusia. Nah, berarti kita mulai di sini merasa nubuat.
bahwa bangsa-bangsa akan datang dan mulai diwakili oleh orang Majus ini. Ini yang sekali lagi ya, ada bacaan dalam kebaktian umum yang kita tidak baca di sini yang ada kaitannya dengan itu, yaitu Efesus 3. Dalam Efesus 3 itu digambarkan bahwa Kristus ini menjadi rahasia Allah berabad-abad lamanya yang mulai dibuka melalui Rasul Paulus kepada orang-orang asing yang jauh, yaitu orang Efesus. Orang Efesus itu artinya orang Turki. Ya, kalau saudara-saudara melihat Alkitab Atlas ya, itu yang disebut Efesus itu kota ada di Turki. Coba kita baca sebentar Efesus pasal 3. Mulai ayat 1 kita lihat di situ. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, bukan orang Israel, orang luar, orang bangsa-bangsa lain. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian-pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang istimewa. Jadi Paulus ini menjadi petugas yang khusus untuk bangsa-bangsa di luar Israel, membuka rahasia yang berabad-abad tersembunyi. Ya, jadi dari dulu tertutup menjadi rahasia. Tapi begitu Kristus datang, Paulus ditugaskan sampai ke Turki, sampai ke Yunani, sampai ke Roma untuk memberitakan, membuka apa rahasia Allah yang berabad-abad ditutup, dirahasiakan. Yaitu bahwa di dalam Kristus yang lahir ini dibuka kemungkinan bagi bangsa-bangsa untuk menerima posisi, mewarisi keselamatan, kasih karunia yang dibawa dari sorga oleh Kristus. Nah, inilah yang mulai terasa di dalam orang-orang Majus ini. Dengan demikian, maka Paulus ini menjadi semacam agen, petugas, supaya apa yang dikerjakan Allah melalui Kristus yang datang itu, sebagai raja, sebagai jembatan sorga dan bumi, sebagai korban bagi pengampunan dosa manusia, itu dibuka sehingga bangsa Turki masuk, bangsa Belanda masuk, bangsa Indonesia masuk, orang Jawa Barat masuk, ya, kita semua termasuk yang boleh disebut mewarisi atau ahli waris dari keselamatan kasih karunia yang diberikan Allah lewat Injil itu. Karena itu sekarang kita bergembira. Wah, untungnya sebagai bangsa yang di luar Israel, di luar bangsa perjanjian, kami masuk mewarisi keselamatan yang dari Allah. Dan saya ingin bahwa keselamatan ini tidak terkurung dalam diri saya. Ya, tapi saya juga mau seperti Paulus, dibicarakan, dibagikan, diperbincangkan dengan banyak orang supaya orang tahu. Ya, entah Anda sebagai mahasiswa, entah Anda sebagai sudah bekerja,
Ada saja cara-cara Tuhan untuk melalui Anda dipakai menjadi saluran memperkenalkan warisan kasih karunia Allah yang dibuka melalui Kristus. Ya, ini yang disebut penyelenggaraan kasih karunia. Ya, ada yang disebut di situ penyelenggaraan kasih karunia. Ya, yaitu suatu karunia yang ditawarkan kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau saudara-saudara saya sebagai gereja itu menutup di dalam diri kita, maka anugerah Allah itu menjadi murahan. Tidak ada nilainya, tidak mulia, tidak berharga. Karena tidak dinikmati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya. Anugerah murahan ini, atau dalam bahasa Inggris disebut cheap grace, itu adalah istilah Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman yang mengatakan ada bahaya dalam gereja karena anugerah itu ditutup di dalam dirinya. Ya, tidak diberikan kepada dunia ini. Ya, jadi anugerah murahan itu adalah anugerah yang diterima tapi tidak mau bertobat. Pengampunan diberikan, tapi orangnya tidak mau bertobat. Ya, anugerah murahan itu adalah anugerah yang tanpa salib, tidak mau berkorban, tidak mau susah-susah. Anugerah murahan itu adalah anugerah yang tanpa Kristus, tanpa Yesus, maunya sendiri, tidak mau menjadi murid. Nah, ini salah satu. Tidak ada yang namanya discipleship, kerasulan, kemuridan. Ya, tetap dalam dunianya tidak berubah. Sehingga Bonhoeffer ini menantang gereja bahwa anugerah murahan adalah apa yang dikerjakan Tuhan di tengah manusia, tapi tertutup di dalam orang Kristen. Karena orang Kristen tidak mau mempersembahkan apapun kepada yang memberikan anugerah itu. Ya, jadi jangan sampai kita menjadi pemegang anugerah murahan. Sebab anugerah yang kita terima adalah bukan murahan. Anugerah yang memerlukan korban. Kristus Yesus mulai dari lahir sudah dinubuatkan akan menderita kematian sebagai persembahan. Kiranya kita menjadi seperti Rasul Paulus. Ya, rajin membicarakan, menyampaikan, rajin menjadi saluran supaya orang banyak juga merasakan betapa baiknya Tuhan kepada manusia. Sampai turun dari sorga supaya ada keselamatan, ada pengampunan, ada kedamaian. Sebab itu mari kita membiasakan diri menjadi orang Kristen yang tidak tertutup pada dirinya, tapi selalu sadar saya menjadi agen Tuhan, petugas Tuhan untuk membawa anugerah supaya bangsa-bangsa menjadi ahli waris keselamatan dari Tuhan. Mari kita menikmatinya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama gereja segala abad dan tempat, mari bersama kita mengaku iman kita seturut. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa pada Tuhan. Syukurlah ya Tuhan, rahasia yang berabad-abad tersimpan dibukakan dalam Kristus, bahwa ada rancangan Tuhan yang besar untuk membawa bangsa-bangsa kepadamu, dan Israel disuruh menjadi petugas. Tapi sayang sekali, dia tidak menyambut raja yang datang. Justru orang asinglah yang datang, memenuhi nubuat Nabi, nubuat Mazmur, bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem menerima keselamatan dari Tuhan, menyambut terang, menyambut raja. Kami terharu bahwa orang Majus datang dari timur, datang jauh, meski mengalami hambatan karena bintangnya tidak terlihat lagi, sehingga mereka kesasar, susah bertemu dengan sang raja yang baru lahir. Tapi oleh petunjuk nubuat, petunjuk firman, mereka menemukan Yesus yang baru lahir di Bethlehem. Dengan demikian bangsa-bangsa mulai berdatangan sesuai dengan bunyi Mazmur, bunyi Yesaya, bahwa yang mewarisi keselamatan dibuka tidak hanya bangsa Israel, tapi seluruh dunia boleh datang menyambutnya. Kami bersyukur boleh termasuk bangsa yang bukan Israel, boleh memiliki warisan kasih karunia, keselamatan, pengampunan melalui Kristus. Terima kasih. Kami juga mohon supaya kami termasuk orang yang reaksinya adalah penyembah, bukan pembenci, bukan orang yang cuek terhadap Yesus, tapi orang yang datang di depan kakinya, mempersembahkan segala kekayaan kami, pikiran, kekuatan, waktu, kekayaan, talenta-talenta, potensi-potensi, kami persembahkan sebagai emas, sebagai kemenyan, sebagai mur yang meriwayatkan perjalanan hidup Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai jembatan ke sorga, sebagai korban yang mati disalibkan demi pengampunan. Tolong kami, sehingga melihat hidup kami, mendengar perkataan kami, banyak orang yang terpesona dan tertarik datang menjadi penyembah sang Raja, sang Imam, sang Korban. Sehingga tidak hanya kami, tapi banyak orang juga boleh mengalaminya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami tidak menjadi penerima anugerah murahan, penerima kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan yang egoistik, yang tidak ingat orang lain. Sehingga anugerah yang kami pegang tertutup. Kami tidak menurut Kristus. Kami maunya sendiri. Kami tidak mempunyai kemuridan, orang yang belajar terus pada Kristus. Kami tidak mempunyai persembahan syukur kepada Tuhan. Tolong kami supaya hidup sebagai penyembah-penyembah Kristus. Baik yang masih mahasiswa, yang sudah bekerja, yang masih belajar di sekolah SMA. Oh Tuhan, tolonglah supaya di dalam menggumuli studi, menyelesaikan studi, mengerjakan tugas-tugas, tampaklah pergaulan kami dengan Kristus yang sangat mengesankan pada banyak orang.
bahwa kami bertanggung jawab di sana. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah, mahasiswa, khususnya yang sedang bersiap menyelesaikan studi pada tingkat tertentu, boleh mendapat kekuatan untuk menyelesaikan studinya dengan penuh kesukaan, penuh berkat dari Tuhan. Kami juga mohon ya Tuhan, supaya pemerintah dan masyarakat bangsa kami boleh mengakhiri tahun ini dengan penuh syukur bahwa hari-hari ini keadaan semakin membaik. Kiranya tahun depan keadaan semakin membaik, sehingga kami boleh menikmati lagi pergaulan, ibadat, studi, pekerjaan dalam kebebasan yang lebih terbuka, tidak terkurung oleh wabah penyakit. Tolonglah supaya apa yang ada sekarang bisa berkembang pada tahun depan. Kami ingat juga orang-orang yang menjadi korban bencana alam. Oh Tuhan, tolonglah supaya pemerintah dan masyarakat dapat bahu-membahu menolong, sehingga pengungsi-pengungsi, baik karena banjir, longsor, atau gunung meletus, boleh dibantu keadaannya, terutama yang harus direlokasi, supaya tidak menjadi korban terus-terusan dari keadaan bencana-bencana yang terjadi. Kami bawa kepadamu orang-orang yang sedang menjerit karena kesukaran, berhubung banyak hambatan karena pandemi, masalah kesehatan, sakit penyakit, masalah ekonomi. Tolonglah sehingga apa yang mereka hadapi tidak membuat mereka patah arang, tidak membuat mereka patah semangat, tapi mempunyai inspirasi, kekuatan untuk berjuang bagi hari-hari yang lebih baik di depan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat memasuki hari-hari terakhir dari tahun ini dalam rahmat, pemeliharaan, kemerdekaan, kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus, Juru Selamat kehidupan. Amin. Ya teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita. Ayat persembahan terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita bawa persembahan kita teman-teman. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera pada layar teman-teman pada saat ini. Mari kita bawa persembahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, terima kasih Bapak, kami mau mengucapkan terima kasih, kami mau bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang tidak putusnya datang pada kami. Kami mau bersyukur atas tahun 2021 yang boleh kami jalani ya Bapak. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan keluarga, teman-teman, dan semua berkat lain Tuhan, tempat pekerjaan, tempat kuliah yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mau mengucap syukur atas itu. Bapak, kami juga mau bersyukur atas tahun yang baru yang boleh kami lewati pada saat ini. Kami boleh masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Kami mau memohon bimbingan-Mu ya Bapak, supaya kami dapat melewati tahun 2022 ini dengan lebih baik lagi. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi di tahun ini. Bapak, kami juga mau membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Bapak. Berkati orang-orang yang mengelolanya, supaya persembahan ini benar-benar boleh bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapak.
Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu saja. Amin. Ya, teman-teman, senang banget ya kita pada hari ini di hari Minggu di tahun yang baru, kita masih boleh berkumpul, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan teman-teman, melalui firman Tuhan yang disampaikan, tadi kita diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan kebajikan kepada bangsa-bangsanya dan kepada kita. Dan teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman dapat satu kado Natal, atau misalnya teman-teman mendapatkan satu kabar yang membahagiakan, kan pasti teman-teman tuh otomatis pengen cerita kan ke orang, pengen share, aku dapat ini loh, aku baru aja diterima di sini loh gitu. Pasti kan teman-teman pengen share. Nah teman-teman, mari kita melakukan hal yang sama dengan kabar sukacita dari Tuhan. Natal kemarin Tuhan sudah datang, Tuhan sudah lahir ke dunia ini. Kita bersuka cita, dan mari kita sampaikan rasa sukacita itu melalui ke orang-orang di sekitar kita, tidak hanya melalui kabar bahwa Tuhan kita sudah lahir, tapi juga melalui tindakan-tindakan kita. Dan teman-teman, semoga tahun 2022 ini menjadi lebih baik lagi untuk kita semua. Kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, kita bisa jadi garam dan terang yang lebih lagi di tahun yang baru ini. Dan sekarang kita mau tutup kebaktian kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang saya harap bisa menjadi komitmen kita dari NKB 204, Di Dunia Yang Penuh Cemar. Bersamamu hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
Ya teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, sehat selalu semuanya, dan Tuhan berkati.